Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam pelajaran kali ini untuk kelas 10 Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Dengan materi hari ini tentang komponen listrik dan elektronika. Yang kita akan pelajari materi inti hari ini adalah komponen listrik, yang guru bidang studinya masih tetap seperti yang kemarin. Pertama-tama kita akan belajar untuk pengertian dari konduktor. Konduktor merupakan zat atau bahan yang mempunyai kemampuan untuk menghantar panas atau arus listrik. Konduktor mampu menghantarkan listrik dengan baik karena mempunyai hambatan yang sangat kecil. Besar tahanan ini dipengaruhi oleh jenis material atau bahan penyusunnya, hambatan, ukuran panjang, serta luas penampangnya. Ini penjelasan dari bahan konduktor. Untuk bahan-bahan atau komponen listrik, kita lanjut. Konduktor termasuk tubuh manusia, logam, larutan air garam, grafit, tembaga, perak, dan emas. Konduktor adalah bahan yang dapat mengirim atau mentransfer panas listrik. Konduktor memiliki kepadatan yang tinggi, memungkinkan partikel mengalir bebas dan bertumbukan. Sebuah benda yang terbuat dari konduktor memungkinkan muatan untuk ditransfer di seluruh materi. Bahan yang mengantarkan ion, proton, atau elektron mampu mentransfer listrik. Bahan yang mengantar panas adalah konduktor termal. Bahan-bahan yang mengantarkan baik panas dan listrik termasuk perak dan emas. Tubuh manusia dianggap konduktor karena ketika tersengat listrik akan mendistribusikan muatan ke seluruh tubuh. Jadi untuk penjelasan komponen bahan listrik, salah satunya bahan konduktor, yaitu bahan yang dapat mengaliri arus listrik seperti tubuh manusia, logam, dan contoh-contoh lain yang sudah kita bahas. Kita lanjut. Masih dalam contoh bahan konduktor. Nah, ini penjelasan untuk contoh dari bahan konduktor. Konduktor adalah logam yang mengantarkan listrik secara bebas, dan contoh bahan konduktif adalah tembaga, aluminium, kuningan grafit, emas, kuningan perunggu, dan baja. Kita lanjut. Kita masuk dalam materi berikut untuk contoh bahan konduktor, yaitu tembaga. Dari penjelasan tembaga dapat kita ambil bahwa bahan yang paling umum digunakan sebagai penghantar
adalah tembaga. Bahan tembaga mempunyai nilai hambatan jenis relatif sangat kecil dan harga yang murah serta bahannya melimpah di alam. Pemakaian tembaga sebagai bahan pengantar, misalnya untuk kawat berisolasi yang tipenya NYA, NYAF, dan lain sebagainya. Ini kode-kode untuk jenis-jenis kabel atau jenis bahan insulasi yang ada dipakai untuk penerangan. Kita lanjut. Kabel adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menghantarkan listrik dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam arti kabel ini fungsinya sebagai penghubung. Dan tentunya bahan yang digunakan untuk pembuatan kabel adalah bahan yang dapat menghantarkan arus listrik. Kita lanjut. Alasan kabel listrik menggunakan bahan tembaga. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama adalah bahan tembaga termasuk jenis konduktor yang cukup baik dalam mengantarkan arus listrik dengan nilai hambatan yang disimbolkan atau satuannya roh, melambangkan massa jenis. Untuk dalam fisika, roh ini melambangkan massa jenis. Tentunya semakin kecil tahanan, semakin sedikit kerugian yang akan terjadi. Ya, alasan yang kedua bahwa kenapa untuk bahan kabel menggunakan bahan tembaga. Yang poin 2 dari segi ekonomis. Sebagai contoh untuk bahan perak yang memiliki tahanan jenis lebih kecil dibandingkan tembaga, sehingga perak akan lebih baik digunakan untuk menghantarkan listrik dengan kerugian tegangan yang lebih kecil. Tetapi untuk bahan perak jarang digunakan. Ini dikarenakan harga perak lebih mahal daripada tembaga, sehingga untuk lebih ekonomis lagi bahan tembagalah yang diambil sebagai bahan pengantar listrik. Yang berikut untuk alasan kenapa bahan tembaga sebagai bahan kabel. Yang ketiga adalah dikarenakan bahan tembaga tersebut termasuk bahan yang mudah melebur, mudah menyerap panas, dan juga mudah melepaskan panas tersebut. Sehingga saat dialiri arus listrik, bila terjadi gangguan, kabel dapat putus. Peningkatan suhu bahan tembaga yang cukup cepat akan digunakan sebagai pemicu, berfungsi sebagai alat pengaman yang bekerja berdasarkan panasnya atau termo, seperti untuk MCB, sekring, dan lain-lain. Yang berikut alasan keempat, tembaga memiliki kelenturan yang cukup baik sehingga mudah digunakan saat pemasangan jaringan atau instalasi listrik. Yang berikut adalah mengapa kabel listrik menggunakan bahan tembaga. Yang poin 5, tembaga memiliki massa jenis yang cukup kecil sehingga memiliki bobot yang cukup ringan. Jadi ada 5 poin alasan-alasan kenapa bahan konduktor untuk tembaga ini diambil sebagai bahan
kabel. Salah satunya adalah tembaga ini. Alasan-alasan yang sudah dijelaskan tadi bahwa bahan tembaga dia mudah didapat. Kemudian untuk dari segi ekonomis dia relatif lebih murah. Kemudian ringan. Kemudian bahannya memiliki kelenturan yang cukup baik. Nah, hari ini sampai di sini materi kita tentang bahan konduktor. Selanjutnya masih tetap bahan komponen listrik untuk bahan semi konduktor, ya. Ini bahan yang konduktor yang dapat menghantarkan arus listrik, dan yang berikut adalah bahan semikonduktor. Nah, bagaimana penjelasannya? Kita akan bertemu di minggu berikut. Dan untuk tugas kali ini, silakan kalian mengirim gambar. Di rumahmu pasti ada kabel. Nah, kabel tersebut kalian foto, kemudian kirim. Kabel apapun yang ada di rumahmu kalian foto, kemudian dikirim. Sekian dulu hari ini. Sampai bertemu minggu berikut. Akhir kata, salam sehat.